Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam belajar bahasa Arab, Nahwu Shorof Mudah. Dan saat ini kita di pertemuan yang ketiga, insyaallah kita akan bahas ya macam-macam fi'il dari jumlahnya, kemudian dari bangunan atau huruf akhirnya. Nah, untuk sorofnya nanti kita akan praktik ya, ini bab fa'ala yaf'ilu insyaallah. Baik, sebelum kita melanjutkan, kita harus murojaah dulu. Ya, jadi supaya tidak lupa pertemuan sebelumnya, kita murojaah untuk pertemuan yang kedua. Ya, bisa ditampilkan di layar. Ya. Tapi yang pertama, ya, sudah kita bahas ya, bahwa setiap teks bahasa Arab itu terdiri dari kata-kata, kalimah yang berupa isim, fi'il, dan huruf. Setiap kita jumpai satu tulisan bahasa Arab, ya, paragraf dari Al-Quran, hadis, atau kitab berbahasa Arab, maka apa? Itu hanya terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Makanya kita perlu mengenali macam-macam isim, ya, sehingga kita bisa membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Yang tujuannya kita bisa memahami maknanya. Yang kedua, ya, kita bisa membedakan mana isim, fi'il, atau huruf dari maknanya. Jadi kalau kita sudah tahu artinya, itu sudah bisa kita tentukan. Ya, ini isim, fi'il, atau huruf. Ya, ini kata benda, kata sifat, kata keterangan berarti isim. Kata kerja berarti fi'il. Selain itu berarti huruf. Huruf di sini maksudnya huruf yang memiliki makna. Ya, selain dari atau yang bukan kita bahas di sini bukan huruf hijaiyah. Ya. Nah, dan dibantu dengan tanda-tanda yang menjadi ciri khusus isim atau fi'il. Dibantu ya dengan tanda-tanda yang menjadi ciri khusus isim atau fi'il. Ya. Yang ketiga, di antara tanda isim, ini menjadi ciri khusus isim ya, yaitu tanwin. Ya, kita sering mendengar kosakata bahasa Arab ya, mufradat bahasa Arab. Ketika kita dengar ada ya tanwinnya, baik itu dhammatain, fathatain, atau kasratain, maka itu isim. Kitabun, masjidun, ya, dan seterusnya. Baitun, ya. Nah, itu ya menjadi ciri khusus isim di tanwin. Ya, ini kalau kita tidak tahu artinya ya. Kalau tidak tahu artinya dibantu dengan cirinya tanwin. Kemudian al masjidu, al kitabu. Ya. Nah, ini kita sudah bahas. Kalau ada alnya, tanwinnya hilang. Ya. Tidak berkumpul antara tanwin dan al. Jadi al itu sifatnya hanya tambahan saja. Ya, masuk kepada suatu kata. Ketika masuk kepada suatu kata yang asalnya kitabun, ketika masuk al, maka hilang tanwinnya, al-kitabu. Kemudian ya, itu ya panggilan ya. Karena hanya isim yang dipanggil, ya, kata benda atau kata sifat yang dipanggil, ya. Ya ustadzu, ya rojulu. Nah, ini menunjukkan itu isim. Ya, karena kita tidak memanggil kata kerja. Kemudian ya tanda isim yaitu jar atau kasroh. Tanda isim berikutnya itu jar atau kasrah. Yang keempat,
Isim yang berharokat kasroh, ini kaitan dengan yang ketiga ya. Isim yang berharokat kasroh menunjukkan ya keadaan isim tersebut ya itu jar. Kalau ada isim di kasroh menunjukkan keadaan isim tersebut ya ini jar. Ya. Nah, kemudian isim yang keadaannya jar itu disebut isim majrur. Ya, jadi kasroh itu tanda isim itu majrur. Isim majrur keadaannya jar. Ini nggak perlu dipusingkan ya. Apa sih jar itu? Ini istilah aja. Ya sudah begitu saja ya. Keadaannya jar disebut isim majrur. Ketika isim itu majrur ditandai dengan kasroh. Ya, yaitu dengan 3 sebab. Ya, kapan kita ya ini mengetahui isim itu majrur dengan 3 sebab. Yang pertama didahului oleh huruf jar. Yang sudah kita bahas ya, diantaranya min, ila, ala, ya. Kemudian bi, termasuk fi, ya, an dan seterusnya. Ya, ini juga tidak begitu banyak. Nah, huruf jar ini menjadikan isim itu majrur. Namanya saja sudah huruf jar ya. Ketika masuk kepada isim, maka isim itu menjadi majrur. Ketika isim itu majrur, kita tandai dengan kasroh. Yang kedua sebagai mudhaf ilaih. Ya, seperti kitabullahi. Lafaz Allah itu di situ sebagai mudhaf ilaih karena disandari oleh kitabullahi, Rasulullahi, qalamut talibi. At-talibi mudhaf ilaih. Ya. Baitur rajuli dan seterusnya ya. Jadi ada 2 kata yang bergandeng. Nah, kata yang kedua itu mudhaf ilaih. Ya. Dan yang ketiga mengikuti isim majrur sebelumnya. Ya, dia hanya mengikuti saja. Di antaranya kata sifat. Ya, seperti dalam ya 3 sebab ini dalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismi didahului oleh huruf jar bi lafaz Allahi sebagai mudhaf ilaih, kemudian ar-Rahmani sebagai sifat dari lafaz Allah, maka mengikuti majrur. Ya, jadi kalau yang diikuti nanti ya dhammah, ikut dhammah juga. Allahur Rahmanu Ar-Rahimu. Ya, berhubung yang diikuti itu majrur, maka ikut majrur juga. Nah, ini tanda sebab isim itu majrur. Yang kelima, di antara tanda fiil yaitu didahului oleh huruf qad, ya, kemudian lam, lan, sa dan saufa yang sudah kita bahas, atau diakhiri tak ta'nits yaitu tak sukun, ya, katabat, qatalat, ya, rafa'at, sami'at, ya, ada tak sukunnya berarti itu fiil. Yang keenam, dalam bahasa Arab ya setiap isim itu memiliki gender. Ini macam isim yang pertama yang sudah kita bahas. Setiap isim itu, kita bahas isim nih ya, memiliki gender atau jenis ya, jenis kelamin. Mudzakkar yaitu laki-laki, muannats itu wanita. Baik hakiki maupun majazi. Kalau benar-benar ada kelaminnya itu hakiki. Ya, mudzakkar hakiki, muannats hakiki. Kalau dianggap sebagai laki-laki atau wanita maka majazi. Ya, ini dalam bahasa Arab seperti itu ya. Setiap kata itu ada gendernya. Nah, ini murojaah pertemuan yang kedua. Nah, kita sekarang langsung masuk ke pertemuan yang ketiga ya. Kita akan bahas macam-macam isim berdasarkan jumlahnya. Ya, berdasarkan jumlahnya. Nah, ini ada 3. Makanya di situ gambarnya 1, 2, 3. Ya, isim berdasarkan jumlahnya hanya ada 3. Yaitu mufrad, mutsanna, jama'. Ya, bahasa Arabnya jama' gitu ya. Kalau diterjemahkan jadi jamak. Nah, ya, mufrad, mutsanna, jamak. Ya, jadi kalau dalam bahasa kita ya ada plural gitu ya.
Satu bentuk kata yang maknanya apa? Untuk lebih dari satu begitu ya. Kalau bahasa Arab ada 3 macam di sini. Mufrad itu menunjukkan tunggal. Ya. Seperti maktabun, sebuah meja. Kitabun. Jadi kalau kita bicara mengatakan kitab dalam bahasa Arab itu menunjukkan jumlah 1. Bukan 2, bukan 3. Kitabun. Masjidun. Itu menunjukkan 1 gitu ya. Ya, kemudian musanna itu menunjukkan 2. Jumlahnya 2. Kalau bahasa kita 2 itu ya kita sebutkan 2 ya, 2 orang laki-laki. Laki-lakinya nggak berubah, orangnya nggak berubah ya. 2 orang ya, 2 buku. 2 buah buku. Bukunya nggak ada perubahan dalam bentuk buku begitu. Tapi kalau bahasa Arab dia ada perubahan. Ya. Mufradnya muslimun misalnya, nanti musannanya muslimani. Ya, kalau ada muslimani berarti menunjukkan 2. Ya, jadi ada bentuk mufrad yang secara umum ya, kosakata itu yang kita kenal itu untuk mufrad. Ya. Kemudian ada jamak. Jamak ini plural tadi ya. Contohnya ya muslimuna. Ya, muslimuna itu ya orang-orang Islam yang jumlahnya lebih dari 2. Jadi 3 ke atas. 3 atau lebih. Kalau bahasa kita kan ada pengulangan kata. Ya, orang-orang gitu kan. Orang-orang atau buku-buku. Atau ditambahkan para. Ya. Para siswa, para guru. Itu menunjukkan jamak. Ya. Kalau bahasa Arab dia ada bentuknya. Ya, ada bentuknya. Ini akan kita bahas ya. Kata dalam bahasa Arab itu, isim itu ya dari berdasarkan jumlahnya ya. Berdasarkan jumlahnya ada 3 macam, mufrad, mutsanna, jamak. Kita bahas dulu yang mufrad. Lihat di situ nomor 1 mufradun. Bahasa Arabnya mufradun. Yang tunggal ya. Contohnya aliyun. Ya, kalau kita bilang Ali artinya satu orang. Artinya 1, alinya di situ 1. 1 ali gitu ya. Ya. Nanti kalau ada 2 orang namanya Ali, nah kita pakainya yang musanna. Nanti ya. Benar rojulun itu seorang laki-laki. Jadi 1 orang. Ya, menunjukkan jumlah yang 1. Ya, jumlah 1. Rojulun seorang laki-laki. Muslimun, muslim 1 orang muslim. Seorang muslim. Ya, kemudian kitabun, sebuah buku. Ya, kemudian masjidun, sebuah masjid. Aisyatu, ya, Aisyah 1 orang. Namanya Aisyah, Aisyah. Ya, bahasa Arabnya Aisyatu, ya. Ketika diterjemahkan Aisyah, ya. Ini penyesuaian saja. Kemudian imra'atun, seorang wanita. Muslimatun, seorang muslimah. Haqibatun, sebuah tas. Qiblatun, kiblat. Ya, itu 1 kiblat. Ya, itu ya mufrad. Ya. Jadi umumnya kosakata yang kita kenal itu menunjukkan jumlah 1. Baitun, sebuah rumah. Ustadzun, seorang ustadz. Talibun, seorang siswa. Talibatun, seorang siswi. Dan seterusnya. Ya, itu mufrad. Nah, sekarang yang musanna. Musannan. Ya. Kalau ada alnya, al-musanna. Musannan. Ya. Musanna, satu kata yang menunjukkan jumlah 2. Jumlah 2. Nah, ini mudah. Lihat di warna merah itu. Ya, dia hanya isim mufrad tadi. Ya, seperti Ali tadi, rojul tadi. Kan mufrad ya. Hanya ditambahkan dengan alif nun. Nunnya selalu kasroh ini. Alif nun atau ya sukun nun. Ya. Ini tinggal ditambahkan saja. Ya, yang penting dia memang bisa dimusanakan. Memang bisa dimusanakan. Ya, bisa ditunjukkan jumlah 2 gitu kan. Ya. Allah Rabb kita ahad, tidak mungkin dibuat musanna. Tidak mungkin kita buat musanna dari kata Allah, Allahu ahad.
Tapi ada kata-kata yang memungkinkan untuk dibuat jumlah dua, berjumlah dua, maka kita pakai rumus ini. Satu kata itu mufrad, tinggal ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Contohnya di situ ya, muslimun ditambahkan alif dan nun atau ya sukun nun, nun ini selalu kasroh ini ya. Nun ini selalu kasroh. Ya, jadi walaupun nggak ada harokatnya, kita bisa baca. Nah, menjadi apa? Muslimani atau muslimaini. Ya. Dua orang muslim. Nah, berubah artinya sekarang. Tadi seorang muslim ini menjadi dua orang muslim. Muslimatun, tambahkan saja dengan alif nun atau ya nun, menjadi muslimatani, muslimataini. Gitu ya, mudah sekali ya. Nah, muslimatun itu taknya marbutoh. Ketika sudah bergandeng, mau tidak mau dia menjadi tak yang terbuka, tak maftuhah. Ya, muslimatani. Ya, ketika disambung, dia bukan tak marbutoh lagi ya. Dia menjadi tak maftuhah, muslimatani, muslimataini. Kitabun menjadi kitabani, kitabaini. Qiblatun menjadi qiblatani, qiblataini. Kita mengenal ada masjid qiblatain ya. Masjid dua kiblat ya, karena ketika terjadi perubahan arah kiblat ya, para sahabat sedang sholat, datang utusan Rasulullah mengabarkan sudah dipindah ya kiblat, maka berubah posisi. Jadi mereka sholat dengan menghadap ke dua kiblat. Ini qiblatain, masjid qiblatain. Ya apapun ya isim yang bisa dimusanakan, maka tinggal tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Misalnya apa? Meja, maktabun. Kita ingin mengatakan dua buah meja, maktabani atau maktabaini. Ada orang kafir, kafirun. Dua orang kafir, kafironi, kafiroini. Wanita kafir, kafiratun, kafiratani, kafirotaini. Ya, ustadzun, seorang ustadz. Tinggal ada dua orang ustadz, ustadzani, ustadzaini. Dua orang ustadzah, ustadzatani, ustadzataini. Dan seterusnya. Rumah, baitun. Sebuah rumah itu ya, mufrad. Musananya baitani, baitaini. Gampang ya? Ya, jadi mudah ya. Insyaallah mudah sekali. Tinggal tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Kapan kita pakai muslimani? Kapan kita pakai muslimah ini? Jadi sebenarnya alif itu nanti akan menggantikan dhammah. Sedangkan ya akan menggantikan fathah atau kasroh. Kalau mufradnya kan bisa 3 harokat ya. Muslimun, musliman, muslimin. Ya. Kalau kemasukan huruf jar ya menjadi apa? Kasroh, li muslimin, min muslimin misalnya. Nah, ketika mutsanna udah nggak ada lagi domahnya, sudah hilang tuh. Domah, fathah, kasroh udah nggak ada. Digantikan dengan alif. Ya. Jadi alif ini, muslimah nih, alifnya ini menggantikan domah. Ya, muslimah ini, ya-nya ini menggantikan fathah atau kasroh. Nanti ya, kita akan bahas nanti itu. Kapan di fathah, kapan di dhammah, itu nanti. Ya, sabar dulu ya. Kemudian yang ketiga, yaitu jamak. Ya, ya jamak, jam'un. Jamak. Nah, jamak ini ada 3 model. Ada 3 macam juga ya. Tadi dari bilangannya, dari jumlahnya ada 3. Isim dari jumlahnya ada 3. Mufrad, mutsanna, jamak. Nah, jamaknya sendiri ada 3 macam. Yang pertama, jam'u mudzakkarin salimun, yang hijau itu, yang di atas. Jam'u mudzakkarin salimun. Ya, di Indonesia kan jadi jamak mudzakkar salim. Nah, ini ya bagaimana membuatnya? Ya namanya jamak mudzakkar. Ya berarti harus dari isim mudzakkar dong. Nggak boleh dari isim mu'annats. Kan kita sudah bahas ya. Isim dari jenisnya ada 2, mudzakkar mu'annats, laki-laki wanita.
Jadi jamak mudzakkar salim ini artinya jamak, ya, isim itu lebih dari 2, 3 atau lebih, ya, menunjukkan jumlah 3 atau lebih, ya. Mudzakkar itu laki-laki, ya. Kemudian salim. Salim itu bentuk mufradnya selamat dari perubahan. Itu kenapa dikatakan salim. Dia tidak berubah. Bentuk mufradnya tetap selamat. Nah, makanya dia salim. Ya. Mungkin contoh dulu ya, kita langsung ke contoh dulu. Di situ muslimuna, muslimina. Jadi bentuk mufradnya muslim. Muslimnya itu selamat. Mimnya tetap dhammah, sinnya tetap sukun, lamnya tetap kasroh. Ya. Muslim, tidak ada penambahan apa dari mufradnya itu. Bentuk mufradnya itu nggak berubah. Muslim. Ya. Muslimuna, muslimina. Itu dikatakan salim. Nah, cara membuatnya di kuning itu mufradun mudzakkarun aqilun. Jadi isim yang mufrad mudzakkar, karena jamak mudzakkar salim, ya. Mufrad mudzakkar. Nah, disyaratkan harus berakal. Kalau mudzakkar salim ini, jamak mudzakkar salim ini harus berakal, laki-laki yang berakal. Atau kata sifat untuk laki-laki, ya. Kata sifat laki-laki berakal, artinya benda-benda nggak masuk nih. Ya, kalau benda-benda kan mudzakarnya itu majazi. Ya, majazi itu ya nanti nggak berakal. Ya, jadi ini khusus untuk yang berakal, gitu ya. Ya, contohnya muslim. Ya, muslim seorang muslim. Ini kata sifat menunjukkan manusia yang berakal. Ya, baru bisa dimasukkan ke rumus ini. Tinggal ditambahkan waw sukun dan nun, atau ya sukun dan nun. Nah, ini bedanya sama musanna. Kalau jamak mudzakkar salim, nunnya selalu fathah. Ya, kalau musanna tadi nunnya selalu kasroh. Kalau jamak mudzakkar salim, nunnya selalu fathah. Ya. Ya, sama dengan musanna tadi. Ini untuk menggantikan, ya, wawunya itu menggantikan dhammah, ya-nya menggantikan fathah dan kasroh. Itu ya. Contoh, ya, kita ambil contohnya muslim di sini. Isim mufrad muslim, dia mudzakkar, bukan muslimatun. Mudzakkar muslim, ya. Dan aqil, dia berakal, ya, muslim. Nah, tinggal ditambahkan menjadi muslimuna. Nah, ketika sudah masuk muslimuna, dhammatain, ya, tanwinnya itu hilang juga. Ya, tanwinnya hilang. Muslimuna atau muslimin. Nah, kita sering lah di Quran mendengar contoh-contoh yang banyak sekali, ya, untuk jamak mudzakkar salim ini. Solihun, solihin, kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu jamak tuh. Jamak mudzakkar salim. Nah, ya, banyak sekali ya di Quran. Qanitun, ya, shaimun, apalagi, ya, banyak, ya. Yang ada ujungnya ada waw nun atau ya nun, ya, dan di fathah nunnya. Ya, tapi ini isim, ya. Kita bahasnya isim, ya. Jamak mudzakkar salim. Ya. Misal tadi kita ambil contoh kafirun, tambahkan menjadi kafiruna, kafirina. Ambil contoh lain, misalnya apa? Fasiqun. Fasiqun. Ya, orang fasik. Ketika dijadikan apa? Jamak mudzakkar salim, banyak orang fasik. Ya, fasiquna, fasiqina. Ya, munafik, ya, munafiqun itu mufrad, seorang munafik. Ya, munafiq, qaf. Kita masukkan menjadi munafiquna, munafiqina. Ada surah apa? Al-Munafiqun. Ya kan? Itu jamak orang-orang munafik. Ya. Muslimuna orang-orang muslim atau kaum muslimin dalam terjemah kita. Jamak. Ya. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua, jam'u muannatsin salimun. Jamak
muannats salim. Ya. Ya. Untuk jamak muannats salim ini lebih mudah lagi. Kalau tadi jamak mudzakkar salim disyaratkan harus ini berakal, kalau jamak muannats salim tidak ada syarat. Yang penting dia itu muannats. Ya, yang penting dia muannats, bisa dijamakkan, bisa dibuat jamak muannats salim. Ya, menunjukkan arti yang lebih dari jumlahnya lebih dari 2. Kalau jumlahnya 2, masuk ke musanna. Muslimatun, muslimatani, muslimatain, 2 orang muslimah. Kita ingin mengatakan ini para muslimah gitu ya. Kaum muslimah. Maka kita pakai jamak muannats salim. Tinggal ditambahkan alif dan ta. Dan ini harokatnya hanya 2. Dhammah dan kasroh. Dhammah, ya dhammah ya. Sedangkan kasroh, dia bisa juga menggantikan fathah. Jadi kalau mufradnya bisa 3. Muslimatun, muslimatan, muslimatin. Ketika dia jamak muannats salim, hanya 2. Jadi ketika waktunya nanti fathah, kita pakainya yang kasroh. Kasroh itu bisa menggantikan fathah pada ya ini jamak muannats salim ini. Kalau di mufradnya pakai fathah, kalau di jamak muannats salim ya pakai apa? Kasroh. Ya. Gampang ya? Mu'minatun menjadi mu'minatun, mu'minatin. Atau tadi kafiratun, seorang wanita kafir. Kafiratun, kafiratin. Seorang wanita munafik, munafiqatun, munafiqatin. Ya, di Quran ayat yang menyandingkan antara jamak mudzakkar salim, muannats salim. Innal munafiqina wal munafiqati. Ya. Munafiqun, munafiqat. Atau innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Nah, mudah ya, karena di Quran kita juga sering mendapati ini. Ya. Yang penting dia muannats, tidak disyaratkan berakal. Misalnya saburatun. Saburatun papan tulis. Nah, kita ingin buatnya jamak ya, kita ingin buat jamak banyak papan tulis. Maka menjadi saburatun, saburatin. Jadi tak marbutohnya kita buang dulu ya. Tak marbutohnya kita buang dulu, baru ditambahkan alif dan ta. Ya, muslimatun, taknya dibuang dulu, ya, masuk ke alif dan ta tadi. Muslimatun, muslimatin. Gitu ya. Ya, misalnya apa lagi? Yang penting apa? Yang penting dia ya ini muannats ya, syaratnya apa? Muannats, mufrad muannats, tinggal ditambahkan alif dan ta. Nah. Ya, kemudian berikutnya yang ketiga yaitu jam'u taksir. Jamak taksir. Nah, jamak taksir ini itu jamak yang tidak beraturan. Taksir itu pecah, ya, berubah. Jadi ada perubahan nih. Dia nggak salim. Itulah yang membedakan dia. Apa ada istilah salim itu bentuk mufradnya selamat. Muslimah kan? Muslimat, muslimnya selamat, muslim ya. Karena dari asalnya muslim itu. Ya. Selamat. Nah, sedangkan jamak taksir ini tidak selamat, berubah. Jamak yang tidak beraturan. Contohnya apa? Rijalun. Rijalun jamak dari rojul. Ya, rojulun. Ya. Ini ketika jamak taksir ini berubah nih. Rojul. Ya. Ro-nya menjadi kasroh, rijal. Rijalun. Ro-nya menjadi kasroh. Rojulun. Jimnya yang asalnya dhammah menjadi fathah. Ada tambahan alif. Rijalun. Ya, maka ini nggak beraturan. Nah, yang seperti ini disebut jam'u taksir. Jamak taksir. Ya. Untuk rojul, karena dia isim jenis, dia memang nggak bisa dibuat jamak mudzakkar salim. Rojul, walaupun artinya seorang laki-laki, dia isim jenis, bukan kata sifat. Jadi kalau untuk yang mudzakkar salim tadi,
kata sifat untuk orang berakal, atau nama yang nggak diakhiri tak marbutoh. Misalnya Muhammadun, itu bisa dibuat jamak. Muhammaduna, Muhammadina. Ada orang namanya Muhammad, 3 orang datang namanya Muhammad. Ya. Maka kita mengatakan apa? Jaa, ya, untuk seperti ini ditambahkan al. Ja'al Muhammaduna. Ya. Ja'a al Muhammaduna. Datang para Muhammad. Ya, karena namanya Muhammad semua, 3 orang namanya Muhammad. Nah, kita bisa pakai bentuk jamak mudzakkar salim tadi. Kalau nama orang, ya, Arab begitu, itu bisa dibuat jamak mudzakkar salim. Ahmad, Ahmaduna, Ahmadina. Kalau 2 bisa nggak? Bisa. Kalau musanna ini nggak ada aturan ini, yang penting dia bisa dibuat 2. Datang 2 orang Muhammad, ja'a al-Muhammadani. Kenapa harus dikasih al? Ya, ini untuk membedakan ada orang namanya, orang tuanya memberi nama dia Muhammadani. Orang tuanya memberi nama dia Muhammaduna. Maka untuk membedakan itu, maka diberikan al. Al-Muhammaduna. Datang 2 orang Muhammad, ja'a al-Muhammadani. Datang 2 orang Ahmad, ja'a al-Ahmadani. Begitu ya. Nah, kalau taksir ini tadi, dia berubah, nggak beraturan. Ada perubahan harokat, ada penambahan huruf, atau ada pengurangan. Ya, contoh berikutnya kufar. Kufar ini jamak taksir dari kafir. Jadi kadang-kadang ada satu kata itu bisa lebih dari 1 ya bentuk jamaknya. Kufar itu di Quran juga ada. Ya, kafirun ada juga. Ya, jadi jamak mudzakkar salimnya ada, jamak taksirnya ada juga. Ya, kufar, orang-orang kafir. Ya, walaupun dia bisa dibuat jamak mudzakkar salim memenuhi syarat, tapi dalam bahasa Arab ada kata-kata yang dia memiliki lebih dari 1 bentuk jamak. Gitu ya. Contoh yang ketiga kutubun. Kutubun ya ini apa? Sebuah buku, apa, buku-buku. Ya, jamak taksir dari kitab. Kitabun, jamak taksirnya kutubun. Ya, dan kitab ini memang nggak bisa dibuat jamak mudzakkar salim karena dia tidak berakal, walaupun dia mudzakkar kitabun. Tidak bisa juga dibuat jamak muannas salim karena dia mudzakkar. Jamak muannas untuk muannas. Maka mau tidak mau bentuknya jamak taksir, kutubun. Ya, kemudian aqlamun, jamak dari qalamun, qalam pena. Ya, ini mau nggak mau bang bentuknya harus jamak taksir. Nggak bisa dibuat jamak mudzakkar salim, qalamuna, qalamina, nggak bisa. Karena nggak memenuhi syarat. Ya, dia tidak berakal. Dia juga tidak bisa dibuat jamak muannas salim karena dia mudzakkar bukan muannas. Aqlamun, pena-pena. Haqaibu, jamak taksir dari haqibatun. Haqibatun, tas, itu bisa dibuat jamak muannas salim. Karena dia muannas, sebenarnya bisa haqibatun. Tapi tadi ya, ada kata yang dia memiliki lebih dari 1 bentuk jamak. Nah, ini jamak taksirnya haqaibu, tas-tas gitu. Masajidu, ya, jamak taksir dari masjidun. Nah, untuk yang modelnya seperti ini, haqaibu, masajidu, nanti ada makatibu, rosailu, ya, model-model begitu itu nggak boleh tanwin. Itu tidak boleh ditanwin. Baik ya, inilah ya macam yang pertama, yaitu apa? Isim dari jumlahnya ada 3, mufrad, musanna, jamak. Ya, mufrad menunjukkan 1, ya, jumlah 1, kitabun, sebuah buku. Musanna menunjukkan 2, kitabani atau kitabaini, 2 buah buku. Kemudian jamak menunjukkan lebih dari 2, 3 atau lebih. Ya, dengan 3 bentuknya, jamak mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Jamak mudzakkar salim
ya, dari isim mufrad mudzakkar syaratnya harus berakal atau nama Arab, ya, nama Arab atau kata sifat yang berakal. Tinggal ditambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Nunnya selalu fathah. Waw menggantikan dhammah, ya menggantikan fathah dan kasroh. Kemudian jamak muannats salim, ya, itu jamak dibuat dari isim mufrad muannats, ya. Kemudian ditambahkan alif dan ta. Harokatnya cuma 2, dhammah dan kasroh. Ya. Kemudian jamak taksir yang tidak beraturan. Jadi kalau tidak masuk ke jamak mudzakkar salim atau jamak taksir, maka dia atau jamak muannats salim, maka masuknya ke jamak taksir. Begitu ya. Baik ya. Ya, kita pahami seperti itu, mudah ya. Musanna tinggal tambah alif nun, ya nun, mudzakkar salim waw nun ya atau ya nun, muannats salim tinggal tambahkan alif dan ta. Jamak taksir itu yang perlu kita lihat dari penggunaan orang-orang Arab ya. Kita lihat, oh ini jamak taksir. Karena ada perubahan. Cirinya apa ya? Berubah. Dia nggak salim. Cirinya jamak taksir itu dia berubah. Ada perubahan, ada penggantian harokat, ada penambahan huruf atau pengurangan huruf. Begitu ya. Tab yang kedua, ya, atau yang ketiga di sini, isim berdasarkan ya ini apa? Bangunan atau huruf akhir. Jadi isim itu bisa kita lihat dari berbagai sisi gitu ya. Dari jenisnya ada mudzakkar muannats. Dari jumlahnya ada mufrad, mutsanna, jamak. Nah, sekarang kita bahas dari bangunannya, maksudnya dari huruf akhirnya. Dari huruf akhirnya akan kita lihat. Nah, ini ada 4. Ya, ada 4 yaitu maksur, manqus, mamdud, sahih. Ini kalau belum begitu paham juga nggak apa-apa. Yang penting yang merah ini dihafalin dulu aja ya. Tadi mufrad, mutsanna, jamak. Nah, sekarang maksur, manqus, mamdud, sahih. Apa mudah ini ya? Insyaallah mudah. Ya. Yang pertama isi maksur. Ismun maksur, isim maksur. Apa itu isim maksur? Makanan apa itu? Bukan makanan. Ini isim ya. Isim maksur. Yaitu isim yang diakhiri alif. Alifnya ini bentuknya bisa lurus, tegak, atau bentuknya seperti ya, tapi tidak bertitik. Ya, kenapa itu bentuknya seperti ya? Karena asalnya memang huruf ya. Ya, asalnya itu huruf ya. Ya, contohnya kita lihat ke contoh ya. Maksur, apa itu maksur? Oh, diakhiri alif. Itu contohnya al-asa. Al-asa tongkat ya. Lihat huruf akhirnya itu alif. Ya, kalau kitabun kan huruf akhirnya ba, nah, bukan maksur. Masjidun huruf akhirnya dal, bukan maksur. Maksur ini ya huruf akhirnya alif. Baik tegak atau bentuknya seperti ya, al-asa, ason. Ketika nggak ada alnya menjadi apa? Ason. Kenapa sih kita perlu membahas isim maksur, manqus ini dan seterusnya? Karena kita kan bicara harokat nih. Nah, ternyata ada dalam bahasa Arab itu kata-kata yang dia nggak kelihatan harokat akhirnya. Kalau kitabun jelas, kitabun dhammah, kitaban fathah, kitabin kasroh. Nah, berhubung al-asa ini diakhiri alif, alif itu tidak bisa menerima harokat. Jadi kalau ada huruf tegak, bisa dibaca A, I, atau U gitu ya. Itu hamzah. Itu bedanya alif dengan hamzah. Kalau hamzah itu bisa dibaca. Kalau alif itu selama-lamanya nggak bisa dibaca. Dia hanya memanjangkan saja karena nggak bisa menerima harokat. Kalau bisa menerima harokat berarti bukan alif, itu hamzah. Itu ya. Al-asa. Nah itu harokatnya mana? Domahnya. Kan kita kalau bicara nahwu itu harokat akhir.
Harokat pada huruf akhir ya. Huruf akhirnya alif. Ya, maka untuk isim maksur ini harokatnya itu hanya dikira-kirakan ada. Dikira-kirakan ada dhammah di situ misalnya, atau waktunya fathah nanti dikira-kirakan ada fathah. Ya, atau ketika ada huruf jarnya misalnya ya bil aso ada baknya huruf jar, bil aso nggak bisa jadi kasroh nih karena alif nggak menerima harokat. Maka hanya kita kira-kirakan ada kasroh di situ, di alif itu, di bawah alif itu. Ya, istilahnya muqaddarah. Muqaddarah itu dikira-kirakan ada, gitu ya. Contoh berikutnya al-huda. Ini contoh yang alifnya itu seperti ya. Memang karena asalnya itu ya. Tapi di sini alif. Ya. Kalau kita bilang ini ya, bacanya hudai. Bukan hudai, ini huda. Al-huda. Nah, ini alif ya. Harokatnya pun sama, tidak nampak. Ya, dhammahnya, fathahnya, kasrohnya nggak nampak. Muqaddarah, dikira-kirakan ada. Ketika alnya hilang, maka kan harusnya dhammatain kan. Nah, berhubung dhammatainya dikira-kirakan saja ada, dipinjamlah tanwinnya itu ke huruf dal. Ya, hudan itu bukan harokat akhir itu ya. Itu hanya meminjam tanwin dari dhammatain yang dikira-kirakan ada di situ. Ya, ketika alnya hilang muncul tanwin. Ya, dipindahkan ke huruf sebelumnya menjadi hudan, ason tadi. Begitu ya. Ya, ini isi maksur. Contoh lainnya Musa. Lihat, Musa ini diakhiri alif. Alifnya bentuknya seperti ya. Musa, Isa, atau apa lagi? Yahya, Zakaria, ya, yang diakhiri alif itu isi maksur istilahnya ya. Al-fata, pemuda. Ya, al-mustashfa, rumah sakit. Ya. Ini secara makna sebenarnya rumah tempat mencari kesembuhan. Secara makna sebenarnya mustashfa itu al-mustashfa itu tempat mencari kesembuhan. Gitu ya. Nah, ini termasuk isim maksur. Atau misalnya yang lain apa contohnya al-mustafa. Ya, misalnya untuk nabi ya, an-nabiyul mustafa, nabi pilihan. Ya. Dan contoh lainnya ya, yang diakhiri alif ya. Tentunya kalau diakhiri alif pasti sebelumnya fathah. Kalau diakhiri alif pasti huruf sebelumnya fathah karena nggak mungkin dhammah ketemu alif. Nggak mungkin kasroh ketemu alif. Kalau udah alif akhirnya otomatis huruf sebelumnya itu fathah, gitu ya. Nah, yang kedua sekarang, yang kedua isim manqus. Ya, isim manqus. Ya, isim yang diakhiri ya. Oh, ini ya, lihat ada titiknya. Huruf sebelumnya kasroh. Ini paket ya. Diakhiri ya, sebelumnya kasroh. Ya. Ini isim manqus. Jadi kalau ada isim yang diakhiri ya, sebelumnya bukan kasroh, huruf yang sebelum akhir, bukan kasroh, misalnya sukun, atau yang lain gitu ya, itu bukan manqus. Bukan isim manqus. Ini harus diakhiri ya, huruf sebelumnya harokatnya apa? Kasroh. Contohnya ad-da'i. Apa da'i? Ya da'i. Bahasa Arab itu makanannya banyak ya. Da'i itu ya da'i, mendakwah gitu ya. Da'i yang ngajak orang kepada jalan Allah, da'i. Atau bisa juga da'i yang berdoa. Ya, Allah mendengar ya doa orang yang berdoa. Ya, ad-da'i. Bisa juga orang yang berdoa. Ad-da'i juga bisa yang memanggil. Yang manggil orang, "Hai." Nah, itu da'i juga bisa. Atau yang mengundang. Ya, mengundang acara itu da'i. Jadi da'i itu lihat konteksnya ya. Kalau ketemu kata da'i dalam satu tulisan, ini lagi bicara dakwah atau lagi bicara doa atau lagi bicara orang manggil atau bicara undangan. Karena artinya akan sesuai dengan konteksnya.
Ya. Berikutnya yang di bawahnya al-hadi. Ya. Banyak ya, al-qadhi misalnya, ar-ra'i, ya, dan seterusnya. Ya. Ini contoh isi manqus di akhir ya, sebelumnya kasroh. Nah, apa pentingnya kita mempelajari isi manqus ini? Tadi kita belajar nahwu ini, kita mempelajari harokat akhir. Nah, isi manqus ini, ya, dia hanya bisa menerima harokat fathah saja. Ya, kalau isi maksur tadi kan nggak bisa nerima harokat, ya. Alif itu nggak bisa nerima harokat selama-lamanya itu. Domahnya, fathahnya, kasrohnya nggak akan nampak gitu. Nah, kalau isi manqus, dia hanya bisa menerima harokat fathah. Misalnya, ada iya atau da'iyan. Nah, ketika harokatnya domah atau kasroh, dia tidak nampak. Jadi, ada begitu saja. Ya, sebenarnya, ya ini bisa menerima harokat. Sebenarnya bisa, ada iyu, ada iya tadi bisa, emang bisa ya, kalau ada iya memang dipakai fathahnya. Ada iyi juga bisa sebenarnya. Tapi orang-orang Arab itu merasa keberatan, lidahnya dari kasroh ke ya domah atau ke ya kasroh gitu ya. Dari kasroh ketemu ya domah atau ketemu ya kasroh. Ada iyu, ada iyi. Nah, karena alasan thiqal, berat di lidah itu, maka mereka sengaja menjadikannya muqaddarah, dikira-kirakan saja ada. Gitu. Sengaja nggak ditampakkan. Ada gitu ya. Kecuali yang fathah. Kalau fathah mudah ada bagi lidah mereka, maka dimunculkan ada iya. Gitu ya. Atau kalau nggak ada alnya, da'iyan. Begitu, muncul fathahnya. Ya. Nah, kekhususan berikutnya, isi manqus ini, ketika alnya dibuang, tidak ada alnya begitu, iya-nya tadi ikut hilang. Ini ya, harus kita pelajari kan. Ya, ternyata ya-nya ikut hilang. Maka menjadi da'in. Jadi ketemu kata da'in, ainnya itu bukan huruf akhir. Ya, ain di situ huruf sebelum akhir karena ya-nya dibuang bersama dengan al-nya dibuang tadi, tidak ada al-nya. Kecuali ketika harokat fathah. Karena harokat fathah muncul, maka muncul juga ya-nya, da'iyan. Tapi untuk yang domah dengan dan kasroh, itu ya-nya dibuang. Ketika tidak ada al-nya, ya-nya ikut hilang. Nah, ketika tidak ada al-nya, harusnya kan domatain ya. Maka tanwinnya dipindahkan ke huruf sebelumnya. Menjadi da'in, hadin. Gitu ya. Seperti isi maksur tadi. Ketika tidak ada alnya, tanwinnya dipindah ke huruf sebelumnya. Ini titik pentingnya kita belajar isim maksur, nggak bisa kelihatan harokatnya. Manqus hanya fathah saja yang nampak. Misalnya yang bikin fathah apa? Innallaha. Ya, kalau ini bukan isim manqus ya, innallaha. Ya. Ketika masuk ke kata da'i, nanti muncul fathahnya innad da'iya atau inna da'iyan, innal hadiya. Begitu ya. Ya, jadi kita perlu kenali untuk isi manqus, ketika tidak ada alnya, ya-nya ikut hilang. Ya, tanwinnya tadi yang pada ya tadi yang dibuang tadi dipindahkan ke harokat sebelumnya menjadi da'in. Kecuali ketika harokat fathah. Alnya dibuang, maka ya-nya tetap ada karena apa? Ya ini fathah bisa dibaca da'iyan. Adapun alif di situ da'iyan itu hadian itu alif tambahan saja ketika isim itu fathatain. Jadi kalau kita perhatikan, kalau isim itu harokatnya fathatain, itu ditambahkan dengan dengan alif.
Ya, sehingga ketika waqaf maka menjadi 2 harokat. Da'iya misalnya. Ketika waqaf di Quran itu dibaca dengan 2 harokat. Ya, itu ditandai dengan alif ya. Fathatain tadi ditambahkan alif gitu ya. Itu isim manqus. Ya. Nanti kalau belum paham diputar ulang ya, dilihat lagi. Mungkin malam ini agak-agak pusing, capek. Nah, bisa dimurajaah nanti. Yang ketiga isim mamdud. Isim mamdud ini secara makna yang dipanjangkan. Ya, jadi isim yang diakhiri hamzah sebelumnya alif. Jadi sebelum hamzah itu alif. Kalau tadi manqus kan diakhiri ya, sebelumnya harokatnya kasroh. Kalau isim mamdud diakhiri huruf hamzah, sebelumnya itu huruf alif. Contohnya al-ma'u, air. Ma'un. Ya, kalau nggak ada alnya ma'un. As-sama'u, samaun, langit. Ya. Al-hamra'u. Ya, ketika tidak ada alnya hamra'u. Memang ada beberapa kata nanti yang dia nggak boleh tanwin ya. Kayak tadi kan jamak haqaibu, masajidu tadi ya. Nanti akan kita pelajari ya, di antara macam isim itu isim yang nggak boleh ditanwin. Ya, di antaranya ini. Nanti akan kita jelaskan kenapa nggak ditanwin. Walaupun nggak ada alnya gitu ya. As-sahra'u, padang pasir gitu ya. Sahra'u. Ya, al-ulama'u. Ya, ulama gitu ya. Nah, ini kalau isim mamdud ini tidak terlalu ya ini tidak terlalu ada kekhususan. Dia bisa al-ma'a, al-ma'u, al-ma'a, al-ma'i. Ma'un, ma'an, ma'in. Ya, ini tidak terlalu khusus ya, beda dengan tadi maksur, harokatnya nggak bisa nampak. Isim manqus hanya fathah saja yang bisa nampak. Dhammah dan kasroh tidak bisa nampak karena berat tadi. Ya, jadi untuk isim mamdud itu istilah ya tidak terlalu memiliki kekhususan begitu ya. Nah, yang keempat isim sahih. Apa itu isim sahih? Selain maksur, selain manqus, selain mamdud. Maka tadi ya, maktabun, baitun dan seterusnya itu sahih semua. Yang selain maksur, selain manqus, selain mamdud. Al-kitabu, dia diakhiri ba, bukan alif, bukan ya, bukan hamzah. Kitaban. Nah, kitaban ini lihat ketika fathatain ada alifnya. Jadi ini bukan isim maksur. Kalau isim maksur itu memang ya dia selalu ada gitu ya. Dia selalu ada, lazimah, selalu ada. Aso, ya nggak hilang alifnya. Kalau al-kitabu kan nggak ada alifnya. Dia nggak selalu ada. Nah, ini bukan isim maksur. Ya, dia hanya tambahan ketika fathatain. Kemudian islamiyun, ini jangan terkecoh, ini bukan isim manqus. Kenapa? Memang dia diakhiri ya. Tapi ya-nya itu ya tambahan saja. Asalnya kan Islam tuh. Islam, islamun. Ya, ditambahkan dengan ya islami, keislaman yang islami, bahasa kita juga islami gitu kan. Berciri khas Islam, dinisbatkan kepada Islam, islami. Ini bukan isim manqus. Dan bagi orang Arab yang seperti ini nggak berat. Kenapa? Karena ya-nya tasydid. Sehingga harokatnya muncul islamiyun, islamiyan, islamiyin. Kalau ada alnya al-islamiyu, al-islamiyya, al-islamiyyi. Ya, maka ini bukan isim manqus. Kalau isim manqus dia tidak nampak dhammah dan kasrohnya karena berat. Kalau isim sahih, islami ini isim sahih ya, karena dia nggak berat bagi orang Arab, tidak perlu ada penghilangan harokat tadi, dan juga ketika nggak ada alnya tetap ada ya-nya. Jadi bukan isim manqus. Kemudian juz'un ya, juz'un di sini bukan isim mamdud, walaupun diakhiri hamzah, tapi sebelumnya bukan alif. Ini zai yang sukun gitu kan. Kalau mamdud itu diakhiri hamzah, huruf sebelumnya itu alif. Dia mamdud dipanjangkan. Maka di Quran itu dia apa hukumnya? Wajib mutasil dia ya. Jadi 4 sampai 5 harokat ini wajib nih. Wajib dipanjangkan 4 sampai 5 harokat gitu ya. Kalau juz'un ini diakhiri hamzah,
tapi sebelumnya bukan alif, maka dia bukan mamdud, bukan isim yang dipanjangkan tadi. Haqibatun, ini secara umum ya, haqibatun nanti baik muzakkar muannats kalau tidak diakhiri tadi alif atau ya hamzah tadi, maka masuknya isim sahih. Ya, mungkin nih lumayan ini ya, membutuhkan perhatian. Maksur, manqus, mamdud, sahih, ini kalau belum pernah belajar, kaget juga dengan istilah-istilah ini ya. Maksur, manqus, mamdud, sahih gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti pada waktunya kita juga akan singgung lagi. Nanti pada harokat nanti kita akan sebutkan lagi, kita akan ingatkan lagi. Begitu ya. Mungkin sampai sini untuk pelajaran nahwunya. Bagi pemirsa pendengar sekalian, ya ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Dan mungkin kalau tidak ingin menelpon, bisa juga di Zoom ya, di chatting Zoom itu bisa disampaikan kalau ingin bentuknya tertulis. Tafadhalu masykurat. Silakan, dipersilakan. Ada yang ingin ditanyakan seputar macam-macam isim dari jumlahnya atau dari huruf akhirnya? Silakan angkat tangannya dan dibuka mikrofonnya. Kayaknya udah jelas ini ya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada Lia London ya. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Lia tadi ya? Iya. Nah. Anda dari London ya. Masya Allah. Barakallah. Wafiq, barakallah. Silakan. Ya, Ustadz Afwan, Nah. bagaimana cara mengetahui isim jamak taksir yang tadi tidak beraturan? Apakah harus dihafal apa bagaimana ya? Nah, itu saja? Itu aja Ustadz. Nah. Jazakallah khairan. Wa jazakallah khairan. Nah, tentunya karena dia tidak memiliki kaidah khusus ya. Kalau mudzakkar salim tinggal ditambahkan saja kan, muannats salim, karena nggak ada kaidah khusus. Mau tidak mau memang kita perlu menghafal gitu ya. Kita kenali, kitabun itu buku, jamak taksirnya kutubun gitu ya. Dia beraturan tidak beraturan, berubah, harokatnya berubah, mungkin ada penambahan huruf atau bahkan pengurangan huruf. Ya, jadi mau tidak mau kita mengenalinya dengan menghafal. Tapi kita baca Quran itu begitu banyak kata-kata yang kita temui ya. Jadi kalau kita mau memperhatikan saja kata-katanya ya, ini juga ya sambil kita praktek dari hasil belajar kita ini, ada waktunya coba perhatikan. Bukan lagi baca ya, kalau lagi baca ganggu juga. Ada waktunya kita meneliti gitu ya, surat ini apa ya yang sudah kita pelajari. Oh, ini isim mufrad, oh ini isim tadi mutsanna, ini isim jamak mudzakkar salim dan seterusnya. Nah, itu dengan cara kita menghafal gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Masih ada yang lain seputar macam-macam isim ini? Atau mungkin terkait pertemuan sebelumnya boleh juga ya. Kalau ada yang belum dipahami, bisa juga ditanyakan. Baik ya. Kalau tidak ada, kita langsung nih, gaskeun ya, langsung ke sorof. Baik, tampilkan lagi. Ya, ini perlu kita pahami ya. Kita menghafal itu sebagai apa ini? Oh, ini fi'il madhi, fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, ini sebagai apa? Fi'il madhi, mudhari dan seterusnya, seperti yang sudah kita jelaskan. Bab fa'ala yaf'ulu sudah kita hafalkan. Dan sebagian sudah mempraktekkan. Ini pertemuan ini bisa juga ya, Anda mau setoran yang fa'ala yaf'ulu dulu, boleh juga nih, karena contohnya kemarin masih banyak nih ya, yang belum ditasrif ya. Nah, ini Anda tambahkan di sini. Jadi
Contohnya di sini apa? Fa'ala yaf'ulu, ya. Nasara yansuru, nunnya itu ada pada posisi fa gitu kan. Jadi fa'ala yaf'ulu. Maka ketika yaf'ulu ada tambahan ya di situ. Ya. Fa'ala yaf'ulu. Nasara yansuru. Gitu ya, untuk memudahkan ya, memasangkan contoh ke rumus gitu ya. Makanya sengaja kita hafalkan satu contoh nasara yansuru untuk bab fa'ala yaf'ulu supaya kita punya model contoh yang kita masukkan ke dalam rumus tadi. Kita masukkan contoh lainnya mengikuti nasara itu. Oh, nasara perubahannya seperti itu. Ya, kemarin sudah ditasrif sampai apa kemarin ya? Mungkin qa'ada ya. Qa'ada di situ apa ya, menyapu ya, kanasa. Mungkin yang lain tuh belum ditasrif tuh. Nah, ini bisa ada yang mau setoran fa'ala yaf'ulu boleh. Ya, ada sekarang kita coba yang fa'ala yaf'ilu. Ya, mungkin bisa dibuka mic-nya ya, semuanya bisa juga bareng-bareng ya. Coba kita coba dulu nih. Bareng-bareng kompak nggak? Nah, Ana bacakan dulu, setelah Ana ikuti, mungkin bisa dibuka mic-nya ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan maf'ilan fa'ilun maf'ulun if'illa taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Silakan. Fa'ala yaf'ilu fa'lan maf'ilan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Baik ya. Ahsantum nih ya, bagus sekali. Lihat di sini perubahannya di kasroh, di mudhari, fa'ala yaf'ilu fa'lan maf'ilan, itu ya. Kalau yang sebelumnya fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan. Nah, itu kita hafalkan perubahannya. Kuncinya di bab 1 kita sudah kuat, akan mudah untuk merubah tadi. Kita ulangi lagi, lebih kompak lagi. Fa'ala yaf'ilu fa'lan maf'ilan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Nggak lihat coba ya, kalau bisa nggak lihat nih. Bisa nggak? Coba jangan ditampilkan dulu. Hilangkan dulu layar. Mana operatornya ini? Bisa dihilangkan dulu. Ulangin. 1, 2, 3. Fa'ala yaf'ilu fa'lan maf'ilan fa'ilun maf'ulun maf'alun mif'alun. Ada yang kebanyakan kayaknya ya. Akhirnya kebanyakan tadi maf'alun ya. Maf'ilun 2 kali baru mif'alun. Kan yang mau setor ya, yang lain yang belum ini sambil dikuatkan, yang sudah siap ya, atau sebelum itu kita contoh dulu yang doroba ya. Ini contoh yang perlu dihafalkan ya. Coba bareng-bareng 1, 2, 3. Doroba yadribu. Dihilangkan dulu atau nah. Silakan. Doroba yadribu. Doroba yadribu. Doroban madribun. Madriban. Madriban. Doribun. Ibun, Madrubun. madrubun, idrib, la tadrib, madribun, madribun. Nah, coba boleh ditampilkan, masih agak remeng-remeng kayaknya ini ya. Coba kita sambil baca. Daraba yadribu darban. Silakan. Daraba yadribu darban madriban Nah, doroba artinya memukul. Doroba artinya memukul. Jadi doroba
dia seorang laki-laki telah memukul, madhi ya, lampau. Sudah selesai perbuatan memukulnya. Yadribu, dia seorang laki-laki sedang atau akan memukul. Ya, dorban, pemukulan. Madriban, ya sama, pemukulan. Doribun, orang yang memukul. Madrubun, yang dipukul. Idrib, pukullah. Ya, seperti Allah perintahkan kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal hajara. Ya, pukullah dengan tongkatmu batu. Ya. Kemudian la tadrib, jangan kamu pukul. Madribun, tempat memukul. Madribun, waktu memukul. Midrabun, alat memukul. Nah, untuk alat memukul ini yang dipakai ditambahkan tak marbutoh, midrobah. Midrobatun yang mu'annatsnya ya. Alat memukul gitu ya. Baik ya, ini contohnya. Nah, sekarang silakan satu-satu. Siapa yang mau duluan nih? Pilih. Contoh yang pertama di sini duduk. Ya, jalasa yajlisu. Kita pakai masdarnya ya, julusan. Jadi ketika nanti tasrif, jalasa yajlisu julusan. Ya, mungkin yang pertama ini Ana contohkan dulu ya. Kemudian diikuti ya. Ana contohkan sampai selesai, kemudian peserta mengikuti. Ya. Jalasa yajlisu julusan majlisan jalisun majlusun ijlis la tajlis majlisun majlisun mijlasun. Silakan. Jalasa. Jalasa yajlisun. Mana yang lain? Jalasa yajlisu. Julusan majlisan Majlisan. jalisun majlusun ijlis La tajlis. Majlisun. mijlasun. Majelis kan tempat duduk. Majelis gitu kan. Ya, ijlis, silakan duduk. Ijlis. Gitu ya. Nah, julus itu masdarnya. Jadi seperti yang Ana sampaikan, untuk masdar itu tidak paten ya. Jadi nggak selalu ikut fa'lan gitu. Jadi kita lihat di kamus julus, ya, julusan. Baik, silakan yang mau mencoba untuk contoh terserah nih, mau bab fa'ala yaf'ulu atau yaf'ilu. Mungkin sekarang yaf'ilu boleh juga nih. Silakan mau nazala atau yang lain. Silakan. Ada yang berani? Gak ada yang berani, jangan-jangan ya. Kalau barang-barang berani. Bismillah, Anda coba Ustaz, insyaallah. Siapa ini? Eka Ustaz. Waikal, tafadhol. Contoh yang mana nih Ustaz? Nazala. Boleh, boleh. Mau pilih boleh. Nah. Nazala yanzilu nuzulan manzilan. Saya. Nazilun manzulun inzil la tanzil manzilun minzalun. Nah, ahsanta ya. Benar ya? Nazala yanzilu nuzulan. Nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran. Gitu kan? Seperti itu ya. Ahsanta ya, Eka. Tafadhol, yang lain? Berani? Atau mungkin yang yaf'ulu boleh juga, bab fa'ala yaf'ulu. Kalau yang hafalnya masih kuat itu, misalnya. Mana nih? Gak apa-apa ya, salah gak apa-apa. Berani mencoba, ya. Salah, ya, dibenarin ya. Silakan. Ada yang siap mentasrif? Masih ngapalin kayaknya ya. Ya, kita menguatkan dulu kosakata yang ada. Untuk bab fa'ala yaf'ilu ada habata yahbitu hubuton, turun atau landing, habatot ta'irah, habatotit ta'irah ya. Pesawat landing gitu ya. Habasa yahbisu habsan, menahan atau
memenjarakan. Ya, seperti dalam ketika ihram itu kan, idza habasani habis famahilli haitsu habastani, gitu kan. Dan seterusnya, ya. Menahan atau memenjarakan orang, ya, dan seterusnya. Itu habasa yahbisu. Kemudian kasara yaksiru kasron, memecahkan atau mungkin mematahkan juga bisa. Kasara al-maktab, kasara al-kursi, mematahkan kursi, memecahkan, gitu ya. Kemudian jalaba yajlibu jalban, memperoleh, ya. Di dalam kaidah apa, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak kemadharatan itu lebih didahulukan daripada memperoleh ini kebaikan atau kemaslahatan. Jadi didahulukan menolak kemadharatan. Dalam agama kita begitu ya, lebih didahulukan menolak kemadharatan dibandingkan ini memperoleh kemaslahatan. Kalau bertentangan, ya, kalau beradu antara madharat dan maslahat, ya. Kemudian berikutnya ada jalada yajlidu jaldan, mencambuk, ya. Ya, mencambuk. Ijlid, cambuklah. Dalam surah An-Nur, az-zaniyatu waz-zani fajlidu, ya, apa, wanita pezina, laki-laki berzina, maka cambuklah keduanya 100 kali cambukan. Kemudian ada ghorosa yaghrisu ghorsan. Ghirosatan, ini masternya lebih dari satu. Menanam. Ghorosa yaghrisu ghorsan ghirosatan. Bercampur, labasa yalbisu. Labesan. Ini ada yang mirip ya dengan ini, tapi beda bab. Yaitu labisa yalbasu lubesan, memakai pakaian. Jadi ada kata yang dia babnya beda, ya artinya beda juga. Ya, jadi kita bacanya labasa apa labisa. Ya, kalau artinya bercampur, kita bacanya labasa. Ya, tapi kalau memakai, mengenakan baju gitu, kita bacanya labisa. Ya, jadi kita perlu mengingat ya maknanya dan apa babnya begitu ya. Kemudian khalata yakhlitu khalton, mencampurkan sesuatu ya. Yakhlitu alma, ini asyai ma sukar, misalnya mencampurkan teh dengan gula. Ya, khalata yakhlitu. Kalau labasa itu lebih ke bercampur urusan gitu ya. Bercampur urusan, mencampurkan antara yang hak dan batil. Wala talbisu al-haqqa bil batil, jangan kamu campurkan yang benar dengan yang batil. Begitu ya. Kemudian ajaza ya'jizu ajzan, lemah. Ya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz, jangan lemah. Hamala yahmilu hamlan, membawa, memikul. Kalau perempuan hamil, ya, maka ini juga hamalat, hamil, ya. Karena hamil itu membawa, memikul, menggendong anak gitu ya, di perutnya kan. Ya, hamala bisa juga hamil, mengandung. Lamaza yalmizu lamzan, mengumpat. Ini termasuk apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Ini diambil dari kata ini nih, lamaza yalmizu ini. Lumazah itu banyak mengumpat, mencela begitu. Kasaba yaksibu kasban, mengusahakan, mencari, mengusahakan apa? Rizki begitu. Mengusahakan harta, mencari harta, kasbul mal. Ya. Kemudian raja'a yarji'u ruju'an. Ada istilah rujuk. Rujuk itu dari rujuk ini. Cerai, rujuk kembali kepada suaminya, kembali ya, tidak lagi meneruskan apa, cerai tadi.
Roja'a yarji'u, roja'an bisa roja'an, bisa ruju'an. Irji'. Ya, irji'. Ya. Oh, di Al-Fajr itu untuk yang wanita ya. Irji'i ila rabbiki. Ya, irji'i. Dan seterusnya ya. Kemudian sabar, sabaro yasbiru sabron, sober. Jadi masdar itu nanti bisa harokatnya berubah-ubah ya. Sobrun, sobron, sobrin. Di tasrif kita fathah. Isbir, bersabarlah. Sabaro yasbiru sabron, masbiron. Isbir, la tasbir. Jangan bersabar. Ya, misalnya. Adil, adala ya'dilu, adlan. Ya. Ini adil. Itu ucapan Khawarij kepada Nabi Azul Khuwaisirah, "I'dil ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Bersikap adillah engkau. Ya, maka Nabi marah ketika itu, menegur dengan keras. Kalau aku tidak adil, siapa yang bisa berbuat adil? Ya. In lam adil, faman ya'dil. Ini dari adalah ya'dilu. Kemudian aqala yaqilu, memikirkan ya, dengan akal gitu, memahami, memikirkan. Afala ta'qilun, ya kan dari aqala yaqilu. Nanti kita akan hafalkan yang perubahan dengan kata gantinya. Ini kan makainya huwa ya. Huwa aqala yaqilu. Nanti kalian bagaimana perubahannya? Ta'qilun tuh untuk antum. Afala ta'qilun. Afala ya'qilun itu hum. Nanti kita akan hafalkan itu. Kemudian harasa yahrisu hirsan. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah, artinya hirsonnya asalnya keinginan yang sangat kuat gitu ya. Ya, makanya kalau hirsonnya kepada harta itu bisa mengarah kepada kerakusan, ketamakan gitu ya. Yang diperintahkan ingin kuat itu kepada yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uk. Wala ta'jiz tadi, jangan lemah ya, wastan bila wala ta'jiz. Kemudian ya hafara yahfiru hafron, menggali kubur, menggali sumur. Hafara bi'ran, hafara al-qabr, ya, menggali kubur. Fasala yafsilu faslan, memisahkan. Dengan fasal itu kelas. Ya mungkin karena dipisah-pisah begitu ya, fasal. Yang kalau di buku ada bab ada fasal. Fasal, bahasa kita pasal ya, bab 1, pasal 1. Ya, fasal itu dipakai juga dalam kitab Arab. Bab, bahkan buku kita mencontoh kitab Arab ya, bab, fasal. Kemudian azala ya'zilu, memisahkan diri misalnya, atau memakzulkan. Ya, makzul juga dari bahasa Arab ya, ma'zul. Ma'zul itu yang dimakzulkan. Kalau dari jabatan itu diturunkan ma'zul. Memakzulkan itu, pemakzulan itu dari bahasa Arab, ma'zul dari isim maf'ul. Azala ya'zilu azlan, ma'zilan, azilun, ma'zulun. Ya. Kemudian ada rabata yarbitu rabaton, menghubungkan atau mengikat. Irbit. Nah, ta marbutah itu dari kata ini. Rabata yarbitu rabaton, marbiton, rabitun, marbut. Nah, tapi dipakai yang mu'anasnya, marbutoh. Ta marbutoh, ta yang diikat ya, atau terikat gitu ya. Begitu ya, kan bukan yang maftuhah terbuka. Ya. Kemudian kana zayaknizu kanzan, menyimpan harta, menimbun jadi menyimpan gitu ya. Menyimpan perhiasan itu kana zayaknizu. Ya. Kanz ya. Nah, perbendaharaan gitu ya. Mengikat atau membuat akad, aqada yaqidu aqdan itu atau aqdan nampaknya salah harokat ya, harusnya sukun ya, aqdan, aqd. Kalau bahasa kita baru akad gitu ya. Harusnya aqdan ya. Kemudian mengalahkan ghalaba yaghlibu ghalban, mengalahkan musuh, mengalahkan hawa nafsu dan seterusnya. Baik, sudah ada yang siap? Masih ada waktu kita untuk mentasrif. Tuh mungkin yang fa'ala yaf'ulu boleh juga. Siapa ini?
Tafadhal. Antum Abu Sulis apa Ummu Sulis? Sulis. Oh, Ummu Sulis. Tadi kayak ikhwan tadi ya. Tafadhali. Mau yang mana? Fa'ala yaf'ulu apa fa'ala yaf'ilu? Fa'ala yaf'ilu. Fi'lu ya. Baik, pilih contohnya tadi. Silakan. Wazannya dulu ya Ustaz. Boleh, boleh. Oh, nah, wajahnya dulu biar meyakinkan ya. Nah, tafadhali. Silakan. Fa'ala yaf'ilu fa'lan maf'ilan maf'ilan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Nah, mumtazah. Tafadhali. Doroba yadribu. Hamala. Doroba dulu coba. Doroba yadribu. Doroba yadribu doroban madriban doribun madrubun idrib la tadrib madribun midrobun. Nah, pilih contohnya. Hamala. Apa itu? Hamala. Nah, hamala. Hamala memikul, membawa. Tafadhali. Hamala yahmilu hamlan maf'ilan pakai ha berarti apa? Mahmilan. Oh, mahmilan hamilun mahmulun ihmil la tahmil mahmilun mihmalun. Ahsanti ya. Nah, hamala itu umum ya, membawa, memikul itu umum. Makanya HP juga apa ya, di istilah atau ini laptop ya. Laptop itu diistilahkan mahmul, yang dibawa. Ya, mudah dibawa kan? Jadi mahmul itu sering dipakai untuk laptop juga. Mahmul. Ya. Silakan yang lain. Ada yang berani? Anak coba Ustaz ya. Ustaz. Nah, tafadhali. Kalau nggak mencoba, nggak kerasa gitu ya. Sorof itu harus mencoba, harus mempraktekkan ya. Mentasrif. Nah, tafadhali. Dari babnya dulu. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Maf'ulun. Maf'ilan fa'ilun if'il fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Nah, baik. Contohnya yang doroba tadi masukkan dulu. Doroba yadribu. Doroba yadribu doroban. Doribun madriban doribun madrubun madrubun idrib la tadrib madribun midrobun. Mas Ahsanti, Masya Allah. Tadi siapa tadi nih? Dengan siapa tadi? Baik ya. Yang diingat di sini pasangan-pasangannya ya. Lihat nih putih-putih fa'ala yaf'ilu fa'lan maf'ilan. Jadi sengaja warnanya disamakan karena maknanya mirip, berdekatan ya. Fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Baik, masih ada yang ingin mencoba? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Saya Rini Ustaz dari Kuala Lumpur. Masya Allah. Silakan coba babnya dulu ya. Fa'ala yaf'ilu. Nah Ustaz, bismillah. Fa'ala yaf'ilu fa'lan maf'ilan fa'ilun
fa'il maf'ulun Maf'ulun. ya. Maf'ulun if'il la taf'il Maf'ilun. ya. Ya, maf'ilun. Maf'ilun mif'alun. Nah, contohnya doroba tadi. Doroba yadribu. Ya Ustaz. Daraba yadribu darban madriban daribun madrubun idrib la tadrib madrobun Madribun. Afwan Ustaz. Madribun midrobun. Baik, sekarang pilih salah satu contohnya. Ya Ustaz. Sabar boleh Ustaz? Boleh ya? Sabar. Sobaro. Sabara yasbiru sabran sabiran. Masbiron dari maf'ilan. Masbiron. Ya Afwan Ustaz. Nah, Masbiran sabirun masburun Nah. isbir la tasbir masribun masbirun. masbirun misbarun. Masya Allah. Asanti. Ya, syukran Barakallahu Ustaz. fikum, Pak. Nah, maafan. Itu mudah ya, karena sering juga nih isbiru, ya. Dan seterusnya ya. Baik, satu lagi terakhir mungkin. Masih ada yang mau coba? Nggak ada ya? Baik ya. Kalau tidak ada, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran kita dari nahwu mudahnya tentang macam-macam isim dari jumlahnya dan huruf akhirnya ya. Ada mufrad, mutsanna, jama', ada ya ini maksur, manqus, mamdud dan sahih. Kemudian untuk sorofnya ya kita sudah 2 bab ini, fa'ala yaf'ulu, kemudian fa'ala yaf'ilu. Insyaallah di pertemuan mendatang kita akan mencoba mentasrif fa'ala yaf'alu ya. Yang ketiga ya, aku lagi baca. Nah, yang baca fa'ala yaf'alu. Ya, insyaallah akan kita share nanti berikut contoh-contohnya ya. Baik, kita ucapkan kepada para pendengar, para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, jazakumullahu khairan atas kebersamaannya, bisa mengikuti pelajaran kita ya dari jauh ya. Dan alhamdulillah syukran wa jazakumullahu khairan atas partisipasi juga mentasrif ya. Dicoba berani ya. Walaupun salah nggak apa-apa. Ya, bukan Al-Qur'an, bukan surat hafalan Quran ya. Oh, gagal begitu. Enggak, ini kita memang latihan menghafal bab ya, nggak masalah salah akan kita benarkan seperti itu. Di merojah kembali pelajaran kita dan semangat kita ingin memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi SAW, dan kita buat konsep nahwu sorof mudah ini, kita ingin mengusahakan semudah-mudahnya, sesingkat-singkatnya. Jadi nanti kita juga nggak akan lama-lama ya. Dalam sekian pertemuan ini kita akan mulai nanti kenapa harokatnya dhamma, fathah, dan kasroh. Diupayakan kita akan menguatkan itu langsung dipraktek membaca ya buku atau tulisan-tulisan kalimat ya. Kita akan bagaimana cara kita membaca kitab tanpa harokat ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya atas segala kekurangan, kekhilafan. Ya, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.